kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan sistem daring. Ibu harapkan kalian tetap terus semangat dan konsisten di bulan Ramadan ini. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Untuk itu, sekarang kalian buka buku paket materi bab 12. Yang pertama, makanan halal. Makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, baik berupa tumbuhan ataupun buah-buahan ataupun binatang yang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi atau mengandung mudarat bagi kehidupan manusia, sehingga makanan tersebut tidak boleh dimakan. Kemudian yang selanjutnya, syarat makanan dan minuman untuk orang muslim yang boleh dimakan. Yang pertama halal dan yang kedua thayyib. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama halal. Halal itu dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sedangkan thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara halal dan thayyib. Kalau halal itu baik menurut syariat Islam, sedangkan thayyib baik menurut kesehatan. Contoh makanan yang halal tapi tidak thayyib itu seperti pewarna buatan dan makanan berlemak. Jadi kalian harus bisa membedakan makanan yang halal dan juga yang thayyib. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas jenis makanan yang dihalalkan. Ada 3. Yang pertama halal karena zatnya. Maksudnya adalah makanan tersebut memang sudah halal dari sananya, zatnya, secara zatnya, seperti nasi, susu, telur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, halal cara mendapatkannya dengan tidak mencuri, menipu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, halal dengan proses pengolahannya. Jadi proses pengolahannya benar-benar dilaksanakan dengan baik. Sekarang ibu akan memberikan contoh apabila makanan tersebut menjadi haram. Yang pertama kan tadi halal karena zatnya, misalkan nasi. Kalau didapatkan dengan cara mencuri atau menipu, nasi tersebut yang tadinya halal menjadi haram. Kemudian yang ketiga, karena proses pengolahannya tidak baik. Misalkan hewan yang disembelih langsung dimasukkan ke dalam mesin tanpa mengucapkan bismillah, tanpa disembelih, jadi langsung dimasukkan dalam keadaan hidup-hidup, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar memenuhi ketiga kriteria ini. Yang selanjutnya jenis makanan menurut wujudnya. Yang pertama makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya, makanan yang tidak kotor dan menjijikan. Itu makanan yang kotor dan menjijikan itu seperti tikus, itu tidak boleh dimakan. Kemudian yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi tubuh kita. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar, ada banyak sekali makanan halal yang bisa kita makan. Di sini kita bisa lihat ya, kura-kura, kemudian kepiting, jenis-jenis tumbuhan dan buah-buahan, ikan dan semua binatang yang berasal dari laut, kemudian belalang, dan juga daging kelinci. Ini banyak sekali ya makanan halal yang bisa kita makan gitu. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, makanan haram. Makanan haram adalah makanan
makanan yang datangnya dari sumber-sumber yang haram dari segi syara, kemudian najis atau ternajisi, khabith atau jelek, dan yang mengandung mudarat bagi yang memakannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dzurritum ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Kemudian yang selanjutnya, penyebab diharamkannya makanan. Ada 4. Yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, semua makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya bagi kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'ith. Dan yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Sekarang kita akan bahas tentang makanan haram yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama bangkai, yang kedua darah, terus daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh di tanduk hewan lain, diterkam binatang buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Yang ketiga, minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Adapun jenis minuman yang halal, diantaranya tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, tidak najis, dan didapatkan dengan cara yang halal. Yang keempat, minuman haram. Minuman haram itu seperti khamar, minuman yang berasal dari benda najis atau terkena najis. Contohnya seperti kita menyimpan air putih, tapi air putih tersebut terkena najis seperti air kencing ataupun benda lain yang najis, maka minuman tersebut menjadi haram. Kemudian yang selanjutnya, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau tidak halal. Keharaman khamar dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, yang artinya semua yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi jelas bahwa khamar itu haram dan kita tidak boleh meminumnya sedikit pun. Di sini Ibu sudah merangkum jenis makanan dan minuman yang haram. Setelah kita bahas tadi satu persatu, terbagi menjadi 2, ada haram lizatihi dan haram lighairihi. Haram lizatihi itu adalah haram karena zatnya sudah haram, sedangkan haram lighairihi itu haram disebabkan oleh sesuatu yang lain, keharamannya disebabkan oleh sesuatu yang lain. Yang pertama, haram lizatihi itu seperti daging babi, darah, khamar. Kemudian semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia mencengkram atau menyerang mangsanya. Semua binatang buas yang bertaring, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh, binatang yang dilarang untuk dibunuh, semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia, apalagi kalau sampai membunuh diri, baik dengan segera maupun dengan cara perlahan. Yang selanjutnya haram lighairihi, binatang yang disembelih untuk sesaji. Di sini kan binatang itu adalah misalkan kambing seperti atau sapi. Kambing atau sapi itu adalah halal, hukum asalnya halal, akan tetapi menjadi haram apabila digunakan untuk sesaji misalkan, atau digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Kemudian binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, makanan haram yang diperoleh dengan usaha dengan cara zalim, dan semua makanan halal yang tercampur dengan najis.
Kemudian yang selanjutnya, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, terjaga kesehatan sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, memiliki akhlakul karimah karena telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau yang selanjutnya, akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadah tidak akan diterima dan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman yang mengandung alkohol. Yang ketiga, makanan dan minuman haram dapat mengubazirkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah. Yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah. Materi yang terakhir, adab ketika makan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang pertama, tidak mencela makanan yang tidak kita sukai, apapun itu makanannya, kita tidak boleh mencelanya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, membaca basmalah sebelum makan dan membaca hamdalah setelah makan. Kemudian makan menggunakan tangan kanan, makan dan minum sambil duduk, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Demikian anak-anak materi yang Ibu sampaikan terkait makanan dan minuman yang halal serta yang haram. Mudah-mudahan dengan disampaikannya materi ini, Ibu harapkan kita semua bisa lebih berhati-hati untuk memilih mana makanan dan minuman yang halal serta mana makanan dan minuman yang haram. Apabila ada materi yang tidak kalian pahami, bisa kalian hubungi Ibu di nomor WhatsApp. Tetap semangat, jangan lupa like dan subscribe channel SMP IT Wasilah Intelijensia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.